Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin Dodo Podcast akan membahas hal-hal menarik dari komik One Piece di chapter 899. Pada chapter kali ini kita melihat bagaimana seorang Charlotte Perospero yang kondisi fisiknya menurun akibat luka yang dideritanya pada chapter 877. Saat itu Pedro melakukan bom bunuh diri dan bom tersebut ternyata membuat Charlotte Perospero sampai menderita luka yang parah. Sampai-sampai dia kehilangan salah satu dari lengannya. Tetapi yang membuat Mimin Dodo Podcast kagum adalah di tengah kondisi yang semakin lemah tersebut, dia masih mampu untuk memikirkan nasib banyak orang. Dengan mengatakan kepada Mondior bahwa hanya ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada bajak laut Big Mom ke depan. Dan kemungkinan yang pertama adalah Big Mom mati keracunan, yang kedua racunnya tidak berpengaruh pada Big Mom lalu kuenya terasa tidak enak, dan yang terakhir racunnya tidak bekerja tetapi kuenya terasa enak. Jujur Mimin Dodo Podcast tidak menyangka bahwa bajak laut sekelas Yonko seperti Big Mom nasibnya akan ditentukan hanya dengan sebuah kue pernikahan. Sampai-sampai Charlotte Perospero memperingatkan kepada seluruh penduduk negeri Totland untuk mempersiapkan diri mereka dari kemungkinan terburuk, karena rasa kue tersebut akan menentukan nasib bajak laut Big Mom ke depan. Dan semua ini bisa terjadi karena kelompok bajak laut Big Mom terlalu meremehkan kedatangan kelompok bajak laut topi jerami yang semula mereka anggap hanya sebagai serangga kecil. Tetapi saat ini justru serangga kecil tersebut membuat luka yang begitu dalam pada kelompok bajak laut Big Mom, sampai-sampai mencoreng nama besar mereka. Hal menarik lainnya adalah kaburnya Stacy dan Morgan. Kemungkinan besar mereka pergi dari Pulau Whole Cake beberapa saat setelah mengetahui Luffy lolos dari Pulau Kakao serta kekalahan Katakuri di tangan Luffy. Tetapi pihak bajak laut Big Mom tidak membiarkan Stacy dan Morgan pergi begitu saja, karena Mondior langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Karena apabila mereka dibiarkan lolos begitu saja, maka berita tentang kekacauan di Totland akan tersebar ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat bajak laut Big Mom menjadi sasaran empuk bagi Yonko lain. Apabila hal ini terjadi, kira-kira siapakah Yonko yang akan bergerak terlebih dahulu? Shanks, Kurohige, atau Kaido? Tetapi apa yang dilakukan kelompok bajak laut Big Mom apabila mereka berhasil menangkap Stacy dan Morgan? Mimin Dodo Podcast berpendapat bahwa apabila mereka berdua berhasil ditangkap, maka pihak bajak laut Big Mom tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Dan apabila hal itu sampai terjadi, maka akan terjadi kekacauan di dalam dunia bawah. Ingat, kondisi dunia bawah belum sepenuhnya stabil pasca tertangkapnya Doflamingo. Lalu bagaimana dengan nasib kelompok bajak laut BG? Memang mereka berhasil sampai ke pulau yang menjadi tujuan mereka untuk menaruh kue tersebut. Tetapi kapal Nostra Castello yang dipakai oleh BG juga hancur di pulau tersebut. Lalu bagaimana cara mereka lari dari kejaran anak buah Big Mom? Dan di pihak bajak laut topi jerami pun kondisinya tidak jauh berbeda, karena mereka sudah terkepung oleh armada kapal bajak laut Big Mom dan sudah tidak ada jalan untuk melarikan diri. Memang di akhir chapter ini terlihat Wadatsumi yang menolong mereka, tetapi itu bukanlah jaminan bahwa kelompok bajak laut topi jerami akan lolos dengan mudah. Perlu diingat, wilayah Yonko bukanlah wilayah yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Sebagai bukti, pihak angkatan laut saja enggan untuk masuk ke wilayah Yonko. Jadi apakah ini akan menjadi akhir dari bajak laut topi jerami? Ya enggak lah Min, mereka kan karakter utama. Itu tadi pembahasan dari Mimin Dodo Podcast. Apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Mimin Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.